wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Hayu, NPM 130217016 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan memaparkan skripsi yang telah saya susun dengan judul Analisis Pembelajaran Menulis Permulaan Menggunakan Metode Titik Coding di TKB Bakti Kencana. Alasan saya mengambil judul ini karena banyaknya permintaan orang tua yang menekankan kepada sekolah agar anak dapat membaca dan menulis setelah selesai jenjang prasekolah. Sebelum anak memasuki jenjang sekolah dasar, tentunya anak mengenyam pendidikan prasekolah yang diantaranya ada daycare, playgroup, taman kanak-kanak, dan Rodotul Atfal. Setelah menyelesaikan masa prasekolah, anak akan mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang sekolah dasar. Dalam mempersiapkan anak memasuki jenjang sekolah dasar, tentunya anak memerlukan kesiapan. Kesiapan sekolah anak usia dini dapat diukur dari matangnya aspek perkembangan anak yang nantinya akan membantu dalam proses pembelajaran dan penyesuaian anak di sekolah. Aspek perkembangan tersebut mencakup aspek perkembangan agama dan moral, sosial, emosional, fisik motorik, kognitif, aspek seni, dan yang terakhir bahasa. Dari beberapa perkembangan tersebut, ada satu aktivitas yang mencangkup 3 aspek perkembangan sekaligus, yaitu aktivitas menulis yang mencangkup perkembangan bahasa, kognitif, dan fisik motorik, yaitu motorik halus. Di sini ada latar belakang masalah yang pertama, yaitu pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan bentuk layanan pendidikan bagi anak dengan rentan usia 0-6 tahun yang umumnya diberikan sebelum anak memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar. Yang kedua, pendidikan prasekolah. Beberapa layanan pendidikan prasekolah yaitu ada daycare, playgroup, kober, TKA, TKB, dan Rodatul Atfal. Lalu yang ketiga, kesiapan anak memasuki SD dapat dinilai dari tercapainya aspek perkembangan nilai agama dan moral, sosial, emosional, kognitif, fisik motorik, bahasa, dan juga seni. Lalu yang terakhir ada menulis. Menulis yaitu aktivitas kegiatan yang mencakup 3 aspek perkembangan sekaligus, yaitu perkembangan kognitif, bahasa, dan juga motorik halus. Dari latar belakang tersebut muncul rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran menulis permulaan menggunakan teknik titik coding di TKB Bakti Kencana. Yang kedua, bagaimana implikasi teknik titik coding terhadap perkembangan kemampuan menulis permulaan di TKB Bakti Kencana. Pun kerangka pemikiran dari penelitian ini, permasalahannya pentingnya kemampuan menulis pada anak usia dini. Yang kedua, diperlukannya teknik pembelajaran menulis yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak usia dini. Menggunakan teknik pembelajaran menulis sederhana yaitu teknik titik coding. Bagaimana dilakukannya dengan observasi, analisis data, dan wawancara. Mengetahui proses pembelajaran menulis permulaan menggunakan teknik titik coding di TKB Bakti Kencana. Yang kedua, implikasi teknik titik coding terhadap perkembangan kemampuan menulis permulaan di TKB Bakti Kencana. Kajian teori yaitu pengertian menulis pada anak, menulis sebagai kesiapan anak sekolah, kemampuan menulis anak usia dini, pengajaran menulis pada anak, kesulitan belajar pada anak usia dini, dan yang terakhir penilaian kemampuan menulis pada anak usia dini. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan wawasan dalam menganalisis pembelajaran menulis permulaan dengan teknik titik coding sebagai fenomena sentral yang membutuhkan eksplorasi dan pemahaman. Lalu pendekatannya menggunakan pendekatan studi kasus agar mengeksplorasi fenomena dalam konteks tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti observasi, dokumen, dan wawancara. Prosedur pengumpulan datanya yaitu observasi, mengamati secara langsung bagaimana proses kegiatan mengajar di kelas, khususnya pembelajaran menulis permulaan menggunakan teknik titik coding. Untuk wawancara yaitu untuk memperoleh informasi tentang bagaimana guru mempersiapkan dan melaksanakan teknik tersebut beserta hambatan-hambatan yang biasanya terjadi ketika proses pengajaran tersebut berlangsung. Lalu ada dokumentasi untuk mengambil hasil menulis yang dibuat oleh siswa yang kemudian digunakan sebagai bahan penelitian. Lalu ada prosedur analisis datanya yaitu menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi data. Penelitiannya yaitu dari hasil observasi, teknik titik coding ini cukup baik untuk mengenalkan huruf dan menu tulisan. Selain itu, teknik ini memungkinkan siswa untuk menulis lebih rapi dan bagus. Dari hasil analisis, ada 2 faktor yang signifikan dari hasil teknik titik coding, yaitu 1, anak dapat mengenalkan dan meniru tulisan. Yang kedua, membedakan ukuran bentuk dengan baik. Yang ketiga, dari hasil wawancara, teknik ini tidak dapat diaplikasikan untuk menulis huruf balok atau kapital karena di sekolah ini diutamakan menggunakan huruf kecil. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam pembelajaran menulis permulaan menggunakan teknik titik coding ini melibatkan guru yang menyediakan tanda titik untuk setiap huruf dengan menyesuaikan tinggi pendeknya huruf tersebut. Di antara titik-titik tersebut diberi jarak sekitar 2 cm untuk memudahkan siswa menentukan arah garis atau bentuk huruf sehingga tulisan siswa menjadi lebih bagus dan rapi. Teknik ini cukup efektif digunakan untuk menulis huruf kecil. Lalu teknik ini juga cukup baik untuk mengenalkan huruf dan meniru tulisan. Selain itu, teknik ini memungkinkan untuk siswa menulis lebih rapi dan bagus. Akan tetapi, teknik ini kurang efektif untuk membuat anak dapat mengasosiasikan antara bentuk huruf dan bunyi yang didengar. Terbukti dengan hasil skor yang ditemukan bahwa faktor mengetahui hubungan antara bunyi dan bentuk huruf memiliki nilai yang paling rendah di antara faktor yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.